Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat dasar yang sering digunakan di laboratorium IPA. Ini adalah penampakan alat-alat dasar secara keseluruhan. Selamat menyaksikan. Gelas ukur itu merupakan salah satu alat laboratorium. Seperti ini penampakannya, berbahan kaca pirek. Di sini saya mengambil contoh gelas ukur dengan ukuran 25 mili dengan ketelitian 0,5 mili, di mana bagian dasar gelas ukur itu rata, memudahkan kita untuk meletakkan ketika digunakan. Selain itu, bagian ujung atas ada salah satu sisi yang maju, sehingga memudahkan kita untuk menuangkan cairan. Ini dia gelas ukur. Cawan Petri. Cawan Petri bentuknya seperti piring, ini berbahan kaca pirek, di mana sisinya sebetulnya mirip dengan lensa cembung, di mana ini digunakan untuk meletakkan bahan praktikum dalam jumlah sedikit. Ini dia cawan Petri. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan gelas beker atau lebih dikenal dengan gelas kimia. Ini contoh gelas kimia. Di sini saya mengambil contoh gelas kimia berukuran 250 mili. Di sini ada tulisannya. Dan gelas kimia ukuran 100 ml. Jadi gelas kimia juga sama seperti gelas ukur, banyak ukurannya tergantung praktikum yang akan kita laksanakan. Ini dia gelas beker atau juga biasa disebut dengan gelas kimia. Labu Erlenmeyer mempunyai bentuk seperti ini. Ini dia labunya. Di sini saya mengambil labu Erlenmeyer berukuran 250 mili, di mana digunakan untuk mencampur larutan, kemudian diaduk dengan cara seperti ini, digoyang-goyang. Oke, ini bentuk penampakan dari labu Erlenmeyer atau biasa juga disebut dengan gelas Erlenmeyer. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan alat yang namanya pipet tetes. Pipet tetes alatnya seperti ini. Sebetulnya sering kita temui. Pipet tetes biasa digunakan untuk membantu kita dalam meminumkan obat pada anak bayi, di mana bentuknya kita akan menjepit bagian atas, kemudian memasukkannya ke dalam suatu larutan, kemudian dilepaskan. Maka larutan itu akan naik ke atas. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Ini penampakan dari pipet tetes. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan corong kaca. Disebut dengan corong kaca sebenarnya karena bahan dasarnya adalah kaca pirek. Seperti ini, sebetulnya sama dengan corong-corong pada umumnya, cuman digunakan bahan dasar kaca. Di sini saya menggunakan corong kaca berdiameter 90 mm. Jadi ini penampakannya. Corong kaca digunakan ketika kita menuangkan zat dari dua gelas atau dari dua bentuk benda, di mana salah satunya bermulut kecil, sehingga kita memerlukan corong agar bendanya tidak tumpah-tumpah. Kemudian kita juga berkenalan dengan pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini dikenal juga dengan nama bunsen. Jadi pembakar spiritus digunakan untuk membantu kita dalam praktikum yang melibatkan pemanasan atau memerlukan api seperti ini. Ya, ini adalah pembakar spiritus. Perlu teman-teman ingat, ketika kita menggunakan pembakar spiritus, kita harus tahu cara mematikan atau memadamkan apinya. Bukan dengan ditiup ya, tetapi kita cukup gunakan tutupnya untuk memadamkan api seperti ini. Oke, apinya sudah padam, jadi gampang ya. Ingat, jangan ditiup. Takutnya ketika kita tiup, apinya akan turun ke bawah karena teman-teman lihat di sini bagian sumbunya hanya diletakkan seperti ini. Isi dalamnya adalah spiritus, bisa teman-teman beli di toko terdekat. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan namanya tabung reaksi. Tabung reaksi bentuknya lonjong seperti ini, berbeda dengan gelas ukur. Tabung reaksi memiliki permukaan yang lonjong sehingga teman-teman tidak bisa meletakkannya di dasar seperti ini. Karena kalau kalian letakkan dia akan jatuh. Sehingga kita perlu alat namanya rak
tabung reaksi. Jadi raknya seperti ini. Rak tabung reaksi. Jadi ketika kita mengambil zat dalam jumlah sedikit dan kita memerlukan tabung reaksi, kita letakkan tabung reaksinya seperti ini pada rak. Jadi dia bisa berdiri. Selain itu, ketika kita sudah selesai menggunakan tabung reaksi, pastinya alat-alat itu akan dicuci atau dibersihkan. Kita bisa meniriskan airnya dengan cara menelungkupkannya di bagian belakang rak tabung reaksi. Jadi ini adalah tabung reaksi beserta raknya. Selanjutnya, tabung reaksi biasanya digunakan untuk memanaskan bahan atau mereaksikan zat. Ketika reaksinya kita memerlukan bantuan api, tentu tidak mungkin kita pegang. Kita memerlukan adanya penjepit. Jadi ini adalah penjepit tabung reaksi, bentuknya seperti ini. Jadi digunakan dengan cara menjepit tabung reaksi seperti ini. Jadi kita terbebas dari panas. Karena sifat alamiah manusia ketika memegang sesuatu yang panas, alam bawah sadarnya akan melepaskan rangsangan panas itu. Takutnya teman-teman memegang atau mereaksikan zat ketika dipanaskan dengan memegang seperti ini, lama-kelamaan akan panas dan kalian lepas dan pecah. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan namanya plat tetes. Plat tetes merupakan alat yang bentuknya seperti ini. Jadi terbuat dari porselen, mempunyai beberapa lubang di atasnya. Biasanya digunakan pada praktikum asam basa ataupun praktikum yang memerlukan reaksi zat dengan jumlah sedikit. Ini adalah plat tetes. Bentuknya seperti ini. Tinggal diletakkan seperti ini. Dan misalnya kita perlu, jadi diambil di tetes seperti ini. Kita bantuan pipet tetes di lubang-lubangnya. Selanjutnya kita berkenalan dengan lumpang dan alu. Lumpang dan alu itu mirip dengan alat yang ada di rumah kita untuk menghaluskan cabai. Jadi lumpang dan alu ini lumpangnya digunakan untuk menghaluskan bahan. Tapi teman-teman perlu ingat, cara menggunakannya itu bukan dengan dihentakkan atau ditumbuk seperti ini, tapi digerus. Kalian ulek alatnya, karena kalau kalian hentakkan atau kalian tumbuk, takutnya alunya ini akan patah, sehingga mengurangi jumlah alat lab yang ada di sekolah. Kemudian saya kenalkan juga ada yang namanya kaki 3. Ini kaki 3 bentuknya seperti ini, membantu kita dalam proses pemanasan zat. Kaki 3. Jadi ini kaki 3 namanya. Biasanya kaki 3 digunakan bersamaan dengan namanya kawat kasa. Seperti ini kawat kasa, diletakkan di bagian atas kaki 3. Kemudian biasanya bunsennya atau pemanasnya akan diletakkan di bawah sini. Jadi seperti ini rangkaian alatnya. Kita tinggal menggunakan gelas kimia, teman-teman. Seperti ini. Jadilah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan alat yang sering digunakan yang bernama termometer. Ini teman-teman penampakan termometer. Ini adalah termometer lab ya, berbeda dengan termometer yang digunakan ketika teman-teman demam ataupun termogan ketika zaman COVID dahulu. Ini bentuknya, di sini ada namanya reservoir. Ini berisi air raksa, di mana ketika kita panaskan atau dinginkan dia akan memuai ketika dipanaskan atau menyusut ketika didinginkan. Di sini ada skalanya sampai 100 derajat Celcius. Di sini saya memberi tali dikarenakan kalau di lab kita mengukur suhu benda itu dilarang loh teman-teman memegangnya seperti ini. Karena ketika kita memegang termometer dengan anggota tubuh kita, yang terukur suhunya adalah suhu anggota tubuh. Jadi dikasihlah tali seperti ini supaya teman-teman gantung. Jadi teman-teman pegang ujungnya, usahakan biar dia tidak bergerak-gerak, jadi di ujung sini ditahan dan dicelupkan ke cairan atau benda yang ingin diukur. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Selanjutnya kita berkenalan dengan namanya stopwatch. Stopwatch atau jam henti itu kalau di lab bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengukur dengan menekan bagian atasnya, kemudian tekan lagi untuk melihat berapa lama praktikum yang dilakukan. Di lingkaran yang besar ini adalah penunjuk
detik, sedangkan lingkaran kecil di dalam itu penunjuk menitnya. Jadi jangan keliru ya teman-teman. Oke, sekian perkenalan alat lab dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Selamat belajar ilmuwan-ilmuwan cilik. Sampai jumpa di video selanjutnya.